Empo orang tuanya masih ada nggak? Ada yang udah nggak ada. Tapi orang tua yang udah nggak ada, pernah nggak punya perasaan begini? Kangen sama baba, pernah nggak? Pernah ya? Ada yang begini, perasaan kayak ada baba gitu. Pernah ya? Padahal babanya udah nggak ada, perasaan begini, perasaan kayak ada baba gitu. Mengapa begitu? Karena dia cinta sama ayahnya. Karena dia cinta sama ayahnya. Orang kalau cinta sama ayahnya, ayahnya udah dikubur, perasaan ada di samping dia. Kalau orang ada cinta kepada Nabi, dekat kepada kiai, pada alim ulama, dekat dengan para habaib, dia akan punya rasanya deket banget sama Nabi gitu. Perasaan tuh deket banget, ya Allah, sama Rasulullah deket begitu di hati dia. Itu bahagianya udah nggak dua-duanya. Orang kalau sama Rasulullah perasaan deket, bahagianya nggak ada duanya. Ditukar sama mercy ogah. Nih bang, gua kasih mercy, deket sama Nabi kasih gua ogah buat lu semua. Kalau itu didapat, tapi memang sesungguhnya itu semua didapatkan karena istiqomah. Paham gitu? Kalau kemudian orang sudah dapatkan dekat dengan Nabi, ini kan kita ngomong dengan bisa berharap supaya kelak suatu hari kita mengalami itu. Mudah-mudahan begitu ya. Gitu. Memang belum ke Bandung, tapi rutenya harus kita bicarakan supaya saat kita ke Bandung nggak keder. Oh kesono. Dekat saudara sama Rasul. Ilaha illallah. Orang kalau udah demen dibelain nggak? Dibelain orang kalau udah demen. Nanti saudara tatkala orang dapatkan dekat cinta kepada Nabi, akan naik lagi nih, dia naik lagi. Naik kemana? Lo kan naik pun rambutan. Naik lagi, naiknya dapatkan kekuatan iman kepada Allah. Ke Allah ujungnya mah, yang kita sebut-sebut mulu Allah, tapi perasaan masih jauh baik. Kan begitu. Yang kita katakan Allahu Akbar abis sembahyang, kalau sembahyang. Yang kalau habis sembahyang kita bilang astagfirullahalazim, di bibir mah begitu, di bibir, tapi di hati ngapa belum kerasa baik nih Tuhan. Di hati belum kerasa baik keagungan Allah. Belum ada rasa geteran apa-apa ini hati sama Allah. Tapinya Tuhan, dia yang kasih jasad, dia yang kasih roh, dia yang kasih hati, dia yang kasih lahir, dia yang kasih batin, dia yang kasih umur, dia yang kasih nikmat, dia yang kasih rezeki, dia yang kasih sehat, dia kasih afiah, dikasih dunia, dikasih akhirat, dikasih surga. Tapi ngapa lon kerasa baik ini Tuhan? Oh sebabnya barangkali kita jauh sama ulama. Sebabnya barangkali kita jauh dengan keluarga Nabi. Dapat cinta Nabi, dekat iman ke Allah Ta'ala. Udah deh, kalau dia udah dapatkan rasa cinta kepada Allah, iman yang teguh kepada Allah, luar biasa. Dulu Bu, di kampung ini ada puun yang gede, puun Rengas. Situ di bawah ada. Kalau kita ke Mualim Arab tuh ke bawah, kalau hujan lagi gerimis-gerimis rintik-rintik, itu ada perempuan berdiri berbaju hijau, rambutnya sepinggang, cakep tuh perempuan. Tapi jarang-jarang nemuin, dia adanya kalau lagi rintik-rintik. Bukannya perempuan kita emang cakep banget, mau saya temuin. Saya juga ogah takut.
Memang orang anuan situ, memang orang anuan situ ya. Nah, kalau orang lewat situ, dia udah tahu nih, bulunya bangun, merinding. Merinding gua nih. Ada tuh kayaknya, gitu dia kata. Kayaknya ada tuh ngeliatin kita, padahal nggak ngeliat, dia ngeliatin kita, merinding. Itu dia sama setan bisa begitu perasaannya. Sama setan perasaannya bisa merinding. Kudunya merinding itu kepada Allah Ta'ala, ngapa sama setan? Betul? Mestinya ketika orang sebutkan Allahu Akbar, merinding di hatinya, ya Allah, Tuhan gua disebut-sebut gitu. Ketika dia datang ke rumah orang ada tulisan Allah, maka dia merinding. Kenapa? Itu Tuhan gua ditulis namanya. Merengket tuh orang. Di sampingnya ada tulisan Muhammad Rasulullah. Dia kata, itu yang gua kangenin, ada tulisannya. Nabi gua ditulis di situ. Emang itu dua-duanya, yang atu nabi gua, yang atu Tuhan gua. Orang sanggup rasanya ngelihat tulisan, nunduk ngelihat tulisan, nunduk, nggak sanggup. Ngapa? Ini ya salam, nusuk dia punya hatinya kepada Allah Ta'ala. Dah, walaupun kita keblangsak, ente yang bahagia. Walaupun kita nggak punya apa-apa, hakikatnya ente orang bahagia tuh ente yang punya getaran kepada Nabi Muhammad, yang punya getaran kepada Allah Ta'ala. Inti orangnya, bukan yang sebagai pejabat, bukan yang berlimpah ruah, bukan. Dia nih orangnya. Berbahagialah, tertanamlah Tuhan di dalam hatinya. Kalau udah tertanam Tuhan di dalam hatinya, saudara, siapa orang yang utak-utik Allah, gua belah palanya, begitu. Paham nggak tuh? Iya, siapa yang utak-utik Tuhan, duet sama gue, fet sama gue, gitu. Karena kan lagi zamannya nih utak-atik. Allah Ta'ala diutak-atik, betul? Begitu. Jagoan waktunya turun, ntar dulu, lembaran begini gua nggak pandang bulu, Tuhan gua lu sebut-sebut, mati pun tak apa. Oke, bela Allah Ta'ala. Ngapa emang? Di hatinya sudah tertanam kebesaran Allah, gitu. Tadi orang baca ayat Quran, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma ardahum 'alal malaikah Waqala anbi'uni bi asma'iha ulai kuntum ta'lamun. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ketika Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Allah Adam semua nama, dimasukin ke dalam hati Nabi Adam semua nama-nama, tapi barangnya belum tahu, nama doang. Ini namanya ini nama ini. Sealam semesta semua bahasa ada di Nabi Adam. Sealam semesta semua nama-nama, dari bumi ke-7 sampai langit ke-7, semua nama Nabi Adam apa? Gitu. Benar Allah Ta'ala bilang setelah Nabi Adam diajarin, nih Allah ajarkan Nabi Adam, ini ditanamkan keagungan Allah. Ngelihat, ditanamkan keagungan Allah di hati Nabi Allah Adam. Luarnya Adam, dalamnya akidah kepada Tuhan, teguh kepada Allah Ta'ala, top luar biasa. Kumpulin malaikat, kata malaikat, malaikat sini, nih anda udah ajarin, anda masukin keyakinan di dalam batinnya kepada aku. Sekarang ambi'uni bi asma'iha ulai kuntum ta'lamun. Kalau kalian memang alim, sebutkan nama-nama seperti yang Adam ketahui. Disuruh adu tuh malaikat sama Nabi Adam. Kata malaikat, subhanaka la ilma lana. Nyerah ya Allah. Orang sanggup apa? Kagak sanggup ngelawan orang yang di hatinya ada kebesaran Engkau.
ada kebesaran engkau di hati Nabi Adam. Ya Allah, nggak sanggup Anda. Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau, kami nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu. Ya Allah, itu artinya apa? Itulah puncak, itulah puncak di mana seorang manusia perjalanan hidupnya adalah untuk sampai kepada keteguhan dan keistiqomahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan orang-orang yang istiqomah, yang menumbuhkan rasa keteguhan dan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, jangan ada rasa takut. Kalau Allah ada di dalam kita punya diri, kita punya hati, jangan ada rasa takut. Semuanya ada sebuah kebesaran yang tiada terbatas, yaitu kebesaran Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah dipercontohkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian kita ngaji sama guru-guru kita ya, biar ilmu kita manfaat ya, amalin. Setelah itu jaga akhlak, cintai Nabi Muhammad, cintai ulama, cintai para habaib. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.